Oke, untuk bab selanjutnya, tadi sudah kita bahas mengenai laporan akuntan, kemudian pengendalian intern. Yang berikutnya, ketika sudah memahami pengendalian intern, sudah bisa menentukan langkah selanjutnya, maka yang dilakukan adalah melakukan yang namanya pengumpulan bukti dan melakukan tes transaksi. Oke, kita akan bahas di bab selanjutnya ini. Bukti audit. Kenapa sih kita kok perlu bukti audit? Nah, bukti audit ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar oleh auditor dalam menentukan opininya. Karena tanpa bukti audit, kita tidak bisa menentukan opini apa yang akan diberikan oleh auditor. Lalu, prosedur audit apa yang dilakukan dalam mencari atau menentukan bukti audit ini? Yang pertama adalah dia melakukan yang namanya inspeksi. Jadi si auditor melakukan inspeksi pada perusahaan tersebut, tergantung dari bagiannya, bisa inspeksi untuk pada kas, mungkin biasanya kalau inspeksi ini sifatnya pada persediaan ya. Kemudian yang kedua observasi, yang ketiga adalah konfirmasi. Nah, konfirmasi ini biasanya auditor melakukan konfirmasi pada pihak ketiga, bisa pada bank. Kemudian ketika ingin mengetahui lebih lanjut bukti mengenai piutang, si auditor ini bisa meminta konfirmasi pada rekanan dari si klien. Kemudian bisa melakukan yang keempat adalah penghitungan kembali. Jadi seandainya si auditor merasa kas kecil ini perlu dijadikan bukti audit, maka dia bisa melakukan yang namanya penghitungan kembali terhadap saldo kas kecil, seperti itu. Kemudian yang kelima, pelaksanaan ulang. Keenam ada prosedur analitis. Prosedur analitis ini si auditor melakukan melihat secara keseluruhan, melakukan observasi dulu, konfirmasi, kemudian dia melakukan analitis atau berpikir melakukan analisis terhadap apa yang ada di dalam perusahaan tersebut. Sehingga prosedur analitis ini sifatnya dari hasil pemikiran si auditor. Kemudian yang ketujuh ada prosedur permintaan keterangan dari manajemen. Jadi si auditor dalam mencari bukti audit, dia melakukan wawancara kepada pihak manajemen yang dirasa perlu untuk diwawancara. Untuk kecukupan dan ketepatan bukti audit ini mereka saling berhubungan. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti audit. Kuantitas bukti audit yang dibutuhkan dipengaruhi oleh penilaian auditor. Oleh karena itu, pemerolehan bukti audit yang makin banyak, namun pemerolehan audit yang semakin banyak tidak dapat mengkompensasi buruknya kualitas bukti audit tersebut. Sehingga tidak bisa nih bukti audit itu hanya dikatakan banyak. Perlu yang namanya istilah ketepatan dari bukti audit, sehingga tidak hanya banyak saja atau jumlah secara kuantitas saja yang diperlukan, tapi juga dari segi kualitas, seperti itu. Bagaimana sih bukti audit itu bisa dikatakan tepat? Bukti audit bisa dikatakan tepat atau berkualitas jika dia mencakup relevansi dan keandalan bukti audit yang mendukung auditor untuk merumuskan opininya. Keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya serta bergantung pada masing-masing kondisi bukti audit yang diperoleh. Jadi, bukti audit dikatakan dia berkualitas ketika dia memang dibutuhkan untuk menentukan opini dari auditor yang nantinya akan dikeluarkan oleh auditor, seperti itu. Kemudian tipe bukti audit. Jadi memang bukti audit ini banyak macamnya ya. Yang pertama adalah bukti fisik, yaitu terdiri dari segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, diobservasi atau diinspeksi, dan terutama berguna untuk mendukung tujuan eksistensi atau keberadaan. Ini untuk asersi eksistensi dan keberadaan ini. Contohnya adalah bukti-bukti fisik yang diperoleh dari kas opname, observasi dari perhitungan fisik persediaan, pemeriksaan fisik surat berharga, dan inventarisasi aset tetap.
Yang kedua adalah bukti konfirmasi. Bukti ini diperoleh dengan mengenai eksistensi dan kepemilikan, juga penilaian, di mana diperolehnya dari pihak ketiga yang mungkin tadi sudah sedikit kita bahas. Jadi jawaban konfirmasi piutang, utang, barang konsinyasi, surat berharga, bank, dan sebagainya ini merupakan bentuk dari bukti konfirmasi. Yang ketiga adalah bukti dokumentasi, terdiri dari catatan-catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi. Contohnya faktur pembelian, kopi faktur penjualan, jurnal voucher, buku besar, dan buku besar pembantu. Kemudian yang keempat adalah bukti matematis, merupakan perhitungan kembali dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh auditor. Jadi bukti matematis ini sumbernya adalah dari si auditor sendiri. Jadi si auditor melakukan penghitungan kembali terhadap angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan klien seperti itu. Kemudian ada bukti analitis. Nah, bukti yang diperoleh melalui penelaan analitis terhadap informasi keuangan klien. Jadi, bukti ini sama dengan matematis, dia sumbernya adalah dari si auditor sendiri, di mana auditor melakukan proses penelaan, melakukan analisis terhadap angka-angka di dalam laporan keuangan. Contohnya bisa dalam bentuk membandingkan angka laporan keuangan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, atau biasa disebut dengan tren, atau bisa juga si auditor melakukan analisis rasio. Jadi dia menghitung rasio likuiditasnya, profitabilitas, leverage, dan sebagainya. Kemudian ada bukti oral. Bukti oral ini merupakan bentuk jawaban lisan dari klien, jadi memang sifatnya ini sumbernya dari wawancara, seperti mungkin yang tadi dia yang didapatnya melalui prosedur keterangan dari manajemen. Jadi bukti oral ini merupakan bukti dari hasil wawancara, seperti itu. Kemudian setelah bukti dirasa sudah cukup dan tepat bukti yang diperoleh oleh si auditor, maka yang selanjutnya dilakukan oleh auditor adalah melakukan yang namanya compliance test dan substantive test. Oke, kita ke compliance test dulu. Apa itu compliance test? Jadi compliance test ini merupakan tes terhadap bukti audit, di mana dia melihat apakah setiap transaksi yang dicatat sudah sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di dalam perusahaan. Jadi seandainya di prosedurnya nih untuk transaksi penjualan itu harus ada, ketika dia sudah terbayar harus ada cap lunas. Nah, ini perlu dilihat apakah sudah dilakukan oleh perusahaan, apakah memang sudah sesuai antara prosedur dan praktek, apakah sudah berjalan beriringan seperti itu. Nah, kemudian hal-hal yang diperhatikan dalam compliance test ini oleh si auditor berkaitan dengan yang pertama adalah kelengkapan bukti pendukung. Jadi seperti tadi, kalau seandainya melakukan pembelian, apakah ada faktur pembeliannya. Kemudian yang kedua, kebenaran mengenai perhitungan matematis. Jadi angka-angkanya di dalamnya itu perhitungannya sudah benar atau belum. Yang ketiga, otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. Jadi ketika membeli barang, apakah sudah diotorisasi atau ditandatangani oleh pihak yang memang berwenang di sana, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kebenaran angka yang didebit dan dikredit di dalam jurnalnya. Dan yang kelima adalah kebenaran posting ke buku besar dan sub buku besar, seperti itu. Selanjutnya adalah ketika compliance test sudah dilakukan, maka yang selanjutnya dilakukan adalah substantive test. Substantive test ini merupakan tes terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan keuangan. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan adalah biasanya yang pertama adalah inventarisasi aset tetap. Jadi si auditor melakukan perhitungan kembali, memeriksa kembali perhitungannya berkaitan dengan inventarisasi aset tetap. Dilihat penyusutannya berapa, kemudian nilai asetnya jadi berapa, akumulasinya berapa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah observasi atas stock of name. Jadi si auditor melakukan observasi berkaitan dengan stock of name yang dihitung oleh perusahaan, bisa stock of name persediaan, bisa juga stock of name untuk kas kecil. Kemudian yang ketiga adalah konfirmasi piutang atau utang dari bank.
Dan yang keempat, nah ini mungkin hampir sama dengan yang kedua, kas opnim. Jadi dia melakukan, kalau stok mungkin itu lebih ke persediaan, sedangkan kas opnim lebih ke kasnya. Kemudian yang kelima adalah pemeriksaan rekonsiliasi bank. Nah, ketika substantif tes ini dilakukan, ketika ditemukan kesalahan yang sifatnya material, maka auditor akan melakukan usulan penyesuaian pada klien. Jadi diceritakan pada klien bahwa terdapat kesalahan yang sifatnya material di dalam pencatatannya. Oleh karena itu harus disesuaikan atau harus dibetulkan. Kalau seandainya usulan tersebut ditolak oleh si klien, jadi si klien merasa, oh ini benar, ini seperti ini betul, padahal auditor merasa itu tidak sesuai dengan PSAK, maka si auditor bisa nih memberikan opini wajar. Si auditor ini tidak boleh lagi memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Maka opini yang diberikan harus opini yang dengan modifikasi, bisa WDP, bisa tidak wajar, atau bisa juga tidak memberikan pendapat seperti itu. Yang ketiga adalah jika kesalahan tidak material tetap perlu diusulkan pembuatan. Jadi seandainya ditemukan kesalahannya sifatnya tidak material, tetapi tetap perlu untuk diberikan kepada si perusahaan, perlu untuk diberitahukan, diinformasikan kepada perusahaan bahwa ada kesalahan di sini, tapi sifatnya dia tidak material, bisa dilakukan jurnal penyesuaian. Jika klien menerima ya tidak masalah, tapi jika klien menolak juga tidak masalah karena sifatnya dia tidak mempengaruhi dari opini audit. Seperti itu. Kemudian di sini ada cara pemilihan sampel berkaitan dengan bukti audit tadi. Bukti audit bisa diperoleh dengan sifatnya random, atau judgement, jadi berdasarkan pertimbangan dari si auditor sendiri. Jadi tiap auditor itu bisa memiliki pertimbangan yang berbeda, sehingga dia sifatnya ya sudah bergantung dari penilaian si auditor. Yang kedua adalah block sampling. Block sampling ini jadi si auditor tidak melakukan pertimbangan, jadi langsung saja si auditor menentukan buktinya hanya pada bulan, seandainya bukti audit hanya diambil pada bulan Januari, Juni, dan Desember. Jadi hanya seperti itu. Jadi tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain. Dan yang ketiga adalah statistical sampling. Nah, ini biasanya menggunakan software dia. Jadi sampelnya dilakukan secara ilmiah, sehingga walaupun lebih sulit, namun sampel yang terpilih benar-benar representatif. Karena memakan waktu yang lebih banyak, statistical sampling lebih banyak digunakan dalam audit di perusahaan yang sangat besar dan mempunyai internal control yang cukup baik. Jadi dirasa internal controlnya itu bagus, jadi dia menggunakan statistical sampling. Baik, sekian untuk penjelasan bab 4, 5 dan 6. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat. Dan untuk tugas berikutnya adalah silakan kalian membuat resume untuk bab 4, 5, dan 6 dengan cara yang sama seperti tugas yang sebelumnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.